sebenarnya apa sih, kan begitu ya. Jadi role itu sebenarnya merupakan bentuk konsep dari keamanan ya. Nah, dalam keamanan database, kenapa sih kemudian pertanyaan lanjutannya harus diamankan? Terkait dengan masalah integritas data. Ya, karena data ini kan merupakan satu aset ya bagi sebuah perusahaan. Jadi merupakan intangible aset ya, aset yang tidak berwujud. Jadi jangan dipikir data pelanggan itu tidak punya nilai. Yaitu, bahkan itu sebenarnya memiliki dampak keberlangsungan kepada perusahaan. Katakanlah misalkan Telkomsel. Telkomsel punya data ratusan juta pelanggan, ya. Kalau ratusan juta pelanggan itu jatuh kepada kompetitor, maka bisa dibayangkan, ya, dampaknya buruk. Artinya kompetitor bisa menggunakan data itu untuk promosi produk-produk mereka, ya. Atau misalkan beberapa waktu lalu kita pernah dikejutkan data Tokopedia misalkan sempat dihack, ya, sempat ada di situs gelap, ya, dalam tanda kutip, dijual data-data yang berhasil dicuri dari Tokopedia. Nah, itu kan data tuh ya. Kalau kamu punya data Tokopedia, kamu bisa, atau kita maksudnya, kita bisa punya gambaran produk apa yang kira-kira bulan ini laku dijual, ya. Kalau kita punya gambaran, oh ternyata bantal apa ya, bantal yang lucu misalkan, ternyata di Tokopedia selama bulan selama bulan Mei kemarin ada puluhan ribu. Nah, artinya kalau bulan Mei aja puluhan ribu, berarti puluhan Juni kemungkinan masih berkisar di sekitar itu, atau mungkin kalau turun-turun dikit. Atau trennya kemudian misalkan selama Januari sampai Mei, barang tertentu itu naik. Januari misalkan 10.000, bulan Februari 15.000, bulan Maret 20.000. Nah, itu kan trennya naik. Sehingga kita bisa terka di bulan berikutnya, maka kita akan segera memproduksi barang serupa. Nah, ini kan merupakan hal yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan, ya. Oleh karena itu, data ini harus dikendalikan, harus dilindungi. Jangan sampai kemudian data itu dicuri atau diakses oleh orang yang tidak punya hak, ya. Nah, PostgreSQL ini menyediakan sejumlah fitur untuk mengelola permasalahan ini. Bagaimana kita bisa memberikan seseorang atau konsep seperti apa yang bisa kita atur sedemikian rupa di dalam mengendalikan akses ke dalam data, ya. Kemudian mengendalikan akses ke sumber daya dan menentukan siapa yang dapat melakukan apa untuk entitas apa adalah area yang dikenal sebagai autentikasi dan otorisasi. Nah, istilah ini sering kita dengar ya, autentikasi dan otorisasi. Ini 11-12 kata orang, mirip-mirip ya. Kita sebagai kamu semualah calon sarjana ya harus paham betul nih istilah autentikasi dan otorisasi ini dengan baik, ya. Materi ini mengeksplorasi alat yang digunakan oleh Postgre untuk mengendalikan atau untuk mengontrol akses ke atau di dalam sistem dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang setiap komponen dan fungsi keseluruhan yang didukung, ya.
Jadi materi ini kita akan lihat bagaimana Postgre akan mengendalikan akses. Ya. Nah, pertama kita lihat dulu autentikasi. Jadi autentikasi adalah proses memvalidasi entitas. Ya. Dalam komputasi, memverifikasi bahwa pengguna atau entitas adalah siapa yang mereka katakan. Ya. Jadi memvalidasi itu menguji kebenaran seseorang. Kalau misalkan kita punya klub rahasia, geng rahasia, yang satu sama lain itu tidak boleh melihat wajahnya, semua ditutup mukanya, ya. Bagaimana kemudian kita memvalidasi bahwa dia anggota rahasia kita? Jadi sekali lagi, kalau kita misalkan punya satu klub rahasia, satu sama lain itu tidak boleh mengetahui wajahnya masing-masing. Setiap pertemuan itu ditutup kepalanya, sehingga wajahnya nggak bisa saling melihat wajahnya masing-masing. Tapi kemudian bagaimana kita memvalidasi ya bahwa yang ada dalam pertemuan itu memang anggota klub kita. Nah, caranya adalah misalkan setiap anggota klub itu diberikan satu kata rahasia, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan sebutkan Unsada, nah, maka dia akan jawab hebat 1, 2, 3 misalkan. Oh berarti dia paham bahwa oh, berarti dia adalah anggota kita. Jadi dengan satu kunci rahasia jawabannya apa, nah ini menjadi satu tanda dia adalah satu anggota. Seperti itu. Karena komputer kan juga tidak mengenali wajah seseorang, ya. Tetapi cukup dengan nama login, dengan password. Nah itu adalah satu contoh kita menguji orang itu adalah memang berhak ada dalam lingkungan kita. Ya. Jadi autentikasi itu adalah proses memvalidasi identitas benar dia itu adalah anggota kita. Ya, mengesahkan, menguji kebenaran. Nah, autentikasi ya. Jadi kalau ada disebut dengan autentikasi, kita akan menguji benar nggak sih dia itu sesuai dengan identitasnya. Ya, itu autentikasi. Nah, autentikasi ini umumnya melibatkan atau menantang pengguna memberikan sesuatu rahasia yang mereka ketahui. Jadi memang unik ya, karena misalkan saya misalkan yang tahu misalkan tanggal lahir saya, kemudian nama ibu, kan tidak semua orang tahu, ya, kecuali saudara saya misalkan. Tetapi juga mungkin saudara saya tidak tahu ada satu rahasia yang saya miliki sendiri, bahkan anak istri tidak tahu. Nah, jadi untuk mengidentifikasi bahwa saya ini adalah betul-betul Yan Sofyan, maka komputer akan memberikan tantangan, coba berikan kan begitu. Ya. Nah, ini umumnya. Jadi menantang pengguna memberikan sesuatu rahasia yang mereka ketahui. Kata Sandi, sesuatu yang unik yang mereka miliki, ya. Kode dari aplikasi autentikasi ponsel itu kan umum. Jadi authentic two-way authentication. Jadi kita diberikan nanti apa namanya? Diberikan kode yang dikirim kepada HP kita menunjukkan bahwa itu adalah kita. Ya. Jadi selain kemudian kan two-way authentication yang umum kita lakukan setelah kita mengisi password, tetapi juga diverifikasi lagi dengan mengirimkan kode unik tertentu yang dikirimkan kepada HP milik si pengguna. Jadi ada dua, itu disebut dengan two-way, dua jalan, dua cara autentikasi, ya sekaligus secara simultan. Jadi tidak hanya username dan password. Itu umum sekarang dilakukan. Kenapa? Khawatirnya kalau password itu sudah dihack atau sudah diintip oleh orang.
maka tidak cukup dengan password, tetapi ada kode unik yang dikirimkan ke perangkat yang memang biasa dipegang oleh pengguna. Contohnya adalah HP atau misalkan email, ya. Ini umum, ya. Ini yang dimaksud sesuatu unik yang mereka miliki, seperti kode dari aplikasi autentikasi. Atau sesuatu yang merupakan fitur identitas unik. Contohnya apa? Autentikasi sidik jari. Nah, ini unik kan? Sidik jari ini tidak ada satu orang yang sama, maka bisa kemudian digunakan. Selain sidik jari apa? William, selain sidik jari apa kira-kira yang biasa digunakan ya untuk memvalidasi seseorang itu adalah dia. Ya, William mana William? Atau Betari? Ya, Pak. Ya, selain sidik jari apa yang biasa dipakai? Mata, Pak. Ya, selain Mata. sidik apa? Mata. Mata. Apanya mata? Bulu mata? Bukan. Iris matanya, Pak. Iris. Kalau misalkan di HP itu kan untuk buka kunci bisa pakai mata, Pak. Bisa pakai pengenalan wajah juga selain pakai sidik jari. Oke, jadi ada iris mata. Iris itu mungkin retina kali ya, atau apa mungkin yang di mata kan. Kemudian pengenalan wajah, face recognition, ya. Nah, ini juga sudah umum dilakukan. Selain itu ada lagi identitas yang unik yang dimiliki oleh seseorang kira-kira. Ada lagi nggak? Kalau voice recognition, Pak? Bisa juga voice recognition. Jadi karakter suara itu juga sesuatu yang khas, ya. Voice recognition ya. Jadi selain face recognition, ada voice recognition ya. Cuman permasalahannya pernah ada juga gitu ya. Ketika seorang itu lagi batuk gitu atau lagi parau gitu. Jadi dia nggak bisa buka pintu karena tidak dikenali. Nah, ini kelemahannya. Kalau wajah mungkin kalau lagi di bonyok begitu ya, karena mungkin udah pernah berantem, mungkin nggak dikenali ya. Atau misalkan ya itu ada kelemahannya juga masing-masing. Atau misalkan tangan luka gitu ya. Kalau sidik jari biasanya makanya ada kalau tangan kanan ya tangan kiri, atau kalau nggak jempol telunjuk ya, itu ada. Karena biasanya yang diidentifikasi hanya satu jari saja ya, tapi kemudian bisa dimasukkan alternatif. Tapi kalau muka bonyok agak susah ya. Jadi lukanya lagi bonyok, dia nggak bisa di recognition ya, nggak bisa dikenal. Pas di depan rumah gitu pakai face recognition nggak bisa masuk karena dia pernah ada yang nonjok ya. Ini kekurangan. Oke, jadi cara umum untuk membuktikan identitas pengguna melalui password ya, kata sandi. Ada secret keys ya, kunci rahasia. Lalu lagi ada security certificate ya, atau sertifikat keamanan, software atau hardware token. Ada fingerprint reading ya. Ini adalah cara yang digunakan untuk membuktikan bahwa dia itu adalah si A atau si B ya. Nah, ini yang dimaksud dengan autentikasi ya. Jadi harus dipahami apa itu autentikasi, adalah untuk menguji kebenaran seseorang sesuai dengan identitasnya ya. Itu autentikasi. Nah, autentikasi merupakan persyaratan penting dari semua sistem multi pengguna. Database kan multi pengguna, ya. Baik, kemudian masuk kita ke otorisasi, ya. Kalau tadi istilah autentikasi berkait dengan memvalidasi, menguji kebenaran seseorang, identitas seseorang.
maka otorisasi ini berfokus pada pengendalian kemampuan apa yang terkait dengan identitas atau kewenangan apa yang akan diberikan kepada orang tersebut. Jadi setelah kita mengetahui dia itu si A, maka kemudian kewenangan apa? Contoh misalkan, sebuah rumah ada fitur pengenal penghuninya, misalkan begitu ya. Ini rumah canggih begitu. Ketika seseorang itu di depan pintu, dia periksa, oh dia adalah ayah misalnya. Maka ayah masuk, ayah akan bisa menggunakan semua perangkat yang ada di dalam rumah. Ya. Tapi kalau kemudian yang masuk itu adalah pencuri misalkan, ya nggak bisa masuk otomatis. Atau misalkan ada saudara bisa masuk, tetapi ternyata masuknya itu, ini rumah canggih ceritanya ya. Ketika dia masuk, maka dia hanya masuk ke ruang tamu. Jadi pintu utama masuk ruang tamu. Jadi kalau saudara-saudaranya udah dikasih tahu ya, walaupun misalkan nggak ada penghuni rumah, langsung bisa masuk ke rumah tersebut. Tetapi ketika masuk, dia hanya masuk ke dalam ruang tamu saja, tidak bisa mengakses ke ruangan yang lain, misalkan seperti itu. Ya. Atau misalnya ketika anak, dia bisa kenali anak, oh dia anaknya. Ketika masuk ke rumah tersebut, maka dia masuk ke semua ruangan, dia masuk kecuali satu. Misalkan dia tidak boleh masuk ke ruangan ayahnya, ruang kerja ayahnya misalnya dibatasi. Atau kemudian dia di jam tertentu tidak bisa menyalakan televisi misalnya seperti itu. Kalau kemudian itu si anak. Nah itu proses. Jadi kewenangan otorisasi itu memberikan kewenangan setelah diketahui identitasnya. Dia itu siapa? Nah, itu otorisasi. Ya. Jadi kalau dia ayah boleh, kalau dia ibu apa aja, kalau dia anak, kalau dia tamu, kalau saudara apa. Ya. Demikian juga dalam satu perusahaan, ketika misalkan saya pakai di kampus lah misalnya, pakai portal. Ketika autentikasi berhasil, oh ini adalah dosen, maka dosen aksesnya masuk portal, masuk kurikulum, masuk pembelajaran, tidak bisa mengakses misalkan masalah keuangan misal, karena itu adalah domain keuangan. Sebaliknya kalau kemudian yang login setelah diketahui itu adalah bagian keuangan, dia boleh masuk ke data-data keuangan mahasiswa, ya, tetapi dia tidak boleh masuk ke dalam misalkan penilaian mahasiswa karena itu adalah domainnya dosen. Nah itu contoh. Ini adalah otorisasi. Jadi otorisasi sekali lagi berfokus pada pengendalian kemampuan apa yang terkait dengan identitas atau akun tersebut. Kewenangan apa yang akan kita berikan kepada orang tersebut, ya. Nah, definisi dalam kebijakan otorisasi biasanya mempertimbangkan 3 komponen. Yang pertama subjek, ya pengguna, akun atau identitas yang melakukan tindakan. Jadi harus diketahui dulu siapa penggunanya atau akunnya atau identitasnya. Kemudian kalau sudah diketahui tindakan, fungsi atau aktivitas spesifik apa yang akan diberikan kepada dia. Kemudian objeknya, sumber daya, entitas atau ruang lingkup yang ditargetkan oleh tindakan. Jadi mencakup itu subjek, tindakan, dan objeknya. Anak, ya subjek anak misalkan, tindakannya apa, menyalakan TV boleh apa tidak, objeknya kan TV, boleh tetapi pada jam tertentu, tidak boleh pada jam belajar misalkan kan begitu ya. Bapak atau ayah, ya subjeknya ayah, tindakannya semua tindakan, objeknya semua objek boleh. Berarti dia paling tinggi itu di dalam otorisasi di dalam sebuah rumah, ya. Itu contoh otorisasi. Demikian juga dalam perusahaan. Maka biasanya di perusahaan ada namanya sysadmin, sistem administrator. Dia memiliki kewenangan yang paling atas dan menyeluruh,
ya, tindakannya semua tindakan, objeknya semua objek. Nah, itu sistem administrator. Baru kemudian diturunkan ke dalam grup-grup atau kelompok-kelompok kewenangan, ya. Nah, kebijakan otorisasi dapat menentukan aturan umum yang luas serta pengecualian terperinci spesifik bergantung pada tingkat kontrol yang diberikan sistem. Beberapa kebijakan memetakan kemampuan ke kelas atau role. Nah, kadang-kadang ada istilah kelas, kelompok, ya, kelas atau kelompok atau grup atau role. Kadang-kadang seperti itu. Misalkan begini, satu kebijakan itu tidak diberikan kepada langsung kepada penggunanya, kepada seseorangnya, tetapi kepada grupnya. Misalkan begini, di portal ada bukan diberikan kepada Yan Sofyan, ke Herianto, ke Adam, tetapi ada grup kewenangan yang diberikan. Apa grupnya? Grup dosen. Jadi kewenangan itu diberikan kepada grup. Nah, ketika seseorang itu masuk, dicek dia anggota grup mana. Apakah grup dosen, grup keuangan, atau grup mahasiswa. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, kewenangan itu dimasukkan ke dalam sebuah grup. Sedangkan seseorang itu biasanya menjadi member anggota sebuah grup. Ada sistem itu langsung diberikan kepada masing-masing pengguna. Si A, si B-nya kepada Herianto, kepada Suzuki, kepada Adam, kepada Yan Sofyan. Langsung diberikan. Ya. Nah, kelemahannya kalau diberikan kepada langsung, harus mengatur, men-setting satu persatu. Gitu. Kalau ada perubahan satu persatu dirubah. Tapi kalau grup, kemudahannya, perubahan terhadap satu grup cukup pada grup itu saja. Jadi langsung otomatis setiap member, anggota yang masuk dalam grup akan terdampak ya perubahan tersebut. Jadi begitu. Jadi beberapa kebijakan itu menentukan kemampuan ke kelas ataupun role, ya. Jadi alih-alih ke pengguna individu, ya, diterapkan kepada grup atau role atau kelas, ya. Sekali lagi, otorisasi adalah mekanisme di mana sistem dapat mengunci kemampuan, ya, mengendalikan kemampuan akses ke sumber daya berdasarkan siapa kita, siapa yang sedang masuk ke dalam sistem tersebut. Dengan demikian, ia memiliki hubungan penting dengan manajemen pengguna, manajemen sumber daya dan keamanan. Ini ada pengaturan pengguna, pengaturan sumber daya, pengaturan keamanan. Siapa? Yaitu maksudnya kan begitu. Sumber daya apa yang akan diatur keamanannya? Ruangan akan kita atur, kulkas, mesin cuci, peralatan elektronik apa yang kemudian kita akan atur keamanannya. Ya, itu kalau misalkan rumah kita rumah modern, rumah digital. Ya, demikian juga dalam satu sistem aplikasi. Sumber daya apa? Ya, sumber daya biasanya dalam bentuk objek, ya, misalkan objek nilai, objek kurikulum, objek keuangan. Nah, biasanya kita kelompokkan objek-objek tersebut. Nah, ini yang disebut dengan sumber daya dalam sebuah database, dalam sebuah aplikasi, ya. Nah, keamanan, kewenangannya baca, tulis, lihat, ya, apa saja kemudian kewenangannya. Nah, di dalam Postgre ada istilah role. Jadi Postgre tidak memiliki entitas terpisah untuk mewakili pengguna dan grup, ya. Sebagai gantinya, akun pengguna dan grup diimplementasikan sebagai satu konsep terpadu yang disebut dengan role. Beda, ya. Jadi kalau kalian pernah pakai MySQL, ada istilah grup atau ada istilah account, user account, maka di dalam Postgre itu yang ada adalah role, ya. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut karena kalian sudah coba kemarin, ya. Jadi role ini adalah titik jangkar dalam Postgre yang menentukan kepada siapa kebijakan autentikasi dan otoritas. Jadi apa yang kemudian akan kita berikan, ya. Bahkan di sini dikatakan setiap koneksi ke database dikaitkan dengan role tertentu yang menentukan
tingkat akses awalnya. Ya, kita akan lihat. Nah ini ya, kemarin juga sudah ada ini materi praktikum. Ada grup role, ada user role, ada user. Bisa kemudian kita grup seperti ini, ya, sehingga ketika grupnya ini kita atur, maka user role-nya ini akan terdampak, ya. Untuk perintah apa itu namanya hari yang lalu untuk SQL, ya, SQL statement, ya, kemarin sudah dicoba. Kita coba sekarang menggunakan PG admin, ya. Jadi kalau untuk PG admin itu bukan ada di sini, ya. Jadi karena dia tingkat sekuritas ini langsung di Postgre-nya, ya. Jadi bukan dibawakan di sini, misalkan di database, ya, sekolah. Kalian tidak akan menemukan di sini. Ini yang saya share Postgre, ya, benar, ya. Di sini nggak ada kan, nggak ada role. Di sini cache, database, event trigger, extension, language, refresh, backup, ya, nggak ketemu nih di sekolah. Atau di bawahnya misalkan di tabel, ya, ini di tabel basket, tuh, create juga nggak ada, ya, adanya create table, refresh, search object, ya, termasuk di tabelnya langsung, create table, kolom, index, adanya row, trigger, nggak ada di sini, ya. Jadi role itu adanya ada di sini di Postgre-nya, ya, langsung di paling atas. Kalian lihat di sini ada create, login atau group role, ya. Jadi nanti kalian masukkan namanya, ya. Misalkan namanya siapa? Sofian, ya. Kemudian definisinya apa? Password, ya. Apakah kemudian expire kadaluarsa? Misalkan begitu. Defaultnya adalah no expire. Kita bisa atur misalkan dia hanya berlangsung seminggu, misalkan kita bisa tentukan. Dia akan expire 31 Mei. Ya, jadi saya atau di sini Sofian ini dia hanya bisa akses sampai tanggal ini, sebelum tanggal ini. Setelah tanggal ini dia tidak akan bisa masuk. Ini account expire. Gunanya apa? Kadang-kadang kita berikan untuk tamu atau misalkan kita kerjasama dengan konsultan tertentu. Nah, kita atur konsultan itu hanya bisa akses data kita hanya sampai sebulan saja, misalkan seperti itu, ya. Itu gunanya account expire. Kemudian connection limit. Nah, ini batasnya, ya. Jadi kalau -1 ini tidak kita batasi, tapi kalau kemudian kita membatasi, kita bisa tulis di sini berapa banyak besaran yang bisa kita berikan kepada dia pada saat dia koneksi. Kemudian privilege-nya, ya, hak istimewanya apa? Apakah dia dapat login? Kalau kita klik, dia bisa login, ya. Sofian misalnya bisa login. Super user, nah ini paling atas nih, ya. Super user kayak sysadmin, berarti dia bisa mengakses semua entitas, semua objek, semua database, semua kewenangan, termasuk membuat role itu sendiri. Nah, apakah dia bisa bikin role? Nah, ya. Apakah dia bisa membuat database? Ya. Atau kemudian dia mewarisi dari parent role. Jadi kalau misalkan kita buat ada misalkan grup direktur, grup manajer, kita bisa buat bertingkat. Jadi maksudnya kalau seseorang itu menjadi anggota dari role tertentu, dia bisa mewarisi, cukup atasnya saja yang kemudian kita atur, dia akan mewarisi. Ya. Kemudian dia bisa membuat punya hak replikasi atau backup di sini. Ya. Nah, ini kemudian membership.
Jadi ini kalau kemudian kita sudah buat role, Sofyan nih, misalnya di sini role-nya kita anggota dari siapa? Nah, anggota dosen. Di sini saya sudah buat kemarin anggota dosen, berarti hak saya itu diambil dari kewenangan yang diberikan kepada dosen. Ya, kemudian parameter kira-kira apa saja di sini? Ya, nih. Ini terkait dengan hak yang kita bisa berikan yang spesifik ya terhadap operasi di dalam database. Ya memang ini agak advance ya. Saya sendiri terus terang belum mengeksplorasi satu persatu. Tapi ini kemudian kita bisa pelajari lebih lanjut pada manualnya. Ini memang jarang kemudian kita gunakan ya. Tapi memungkinkan, ini cukup lengkap fiturnya, termasuk di sini database-nya ya. Jadi role ini kita berikan, dia bisa baca doang, bisa baca tapi nggak bisa ngapus, nggak bisa edit, misalkan bisa kita atur sedemikian rupa. Kemudian security label, ya, ini belum pernah saya explore, terus terang nanti kita bisa baca lebih lanjut di database-nya, ya. Baik, ini kira-kira apa namanya fitur yang ada pada saat kita membuat role. Sekali lagi, yang penting di sini satu, passwordnya kapan kemudian dia expire atau kadaluarsa. Kalau nggak diisi berarti tidak pernah expire. Kemudian hak istimewanya apakah dia dapat login, membuat role atau membuat database, ya. Kalau sudah kemudian kita bisa save, ya. Mana tadi with admin, apa yang belum ya? Sorry, hapus dulu. Please select a parameter name. Tadi apa yang belum diisi? Kita isi password dulu deh. Kita isi passwordnya admin 123. Please select parameter name. Mana? Sini ya. Kita hapus dulu. Oke. Security ini kita hapus. Oke. Nah, di sini sudah ada mana role-nya ya. Nah, ini dia. Ini sudah ada Unsada, Sofyan, Postgre, Abdullah, dosen. Nah, ya. Nah, untuk yang awalannya PG, ini bawaan dari sistem Postgre-nya ya, maka PG garis bawah. Ya. Nah, ini yang dibuat oleh user, Postgre, Sofyan, Abdullah, dosen, mahasiswa, dan seterusnya. Baik, itu yang bisa diberikan pada kesempatan hari ini. Sedangkan untuk praktikumnya kalian sudah coba ya. Jadi kalau saya coba ulang lagi yang kemarin, stop share ya. Kalau pakai perintah SQL, mana kemarin? Nah ini create role name. Ini secara apa namanya berbasis tag ya, pakai komen create role. Tapi kalau yang tadi itu menggunakan PG admin, sama saja ya, kurang lebih ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan autentikasi dan otorisasi pada aplikasi, pada database Postgre. Silakan kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Pak, izin nanya Pak. Silakan. Tadi kan membuat
grup role-nya itu kan langsung di Postgre-nya ya Pak. Jadi aksesnya itu kalau misalnya Postgre-nya ada banyak database, aksesnya itu ke semua database Pak. Ya, kecuali kita misalkan ngasih akses kepada database tertentu, ya seseorang. Kalau kita misalnya Abdullah Farhan ini sebagai super usernya, kalau super user bisa ngakses semua database. Kemudian kita buat misalkan ya kamu manajer IT di perusahaan ya. Di sana ada aplikasi keuangan, ada aplikasi penjualan, ada aplikasi pabrik, ya produksi, ya. Nah, misalkan ada misalkan staf yang bertugas mengelola database. Nah, biasanya database SDM ada penggajian, itu kan rahasia. Nah, itu kita nggak berikan kepada database, hanya misalkan akses ke situ hanya manajernya saja, manajer IT. Sedangkan staf pemeliharaan database cukup database lainnya. Bisa kita berikan seperti itu. Ya. Gitu ya. Farhan, pertanyaan kamu ke sana bukan? Iya Pak, makasih Pak. Kalau misalkan database dalam developer itu bisa termasuk data engineer gak sih Pak? Gimana? Pertanyaan kamu gimana? Kalau misalkan database developer itu kayak buat database itu bisa dipanggil data engineer gak sih Pak? Oh, ya. Database itu beda ya, biasanya ini biasa ya. Secara praktis saja, walaupun kadang-kadang di perusahaan mau-maunya ya. Tapi secara umum yang dimaksud dengan database developer dengan data engineer. Kalau data engineer itu sekarang istilah yang mengelola data ya, data scientist begitu. Ya, yang memetakan tren data, yang kemudian melihat peluang-peluang apa yang ada dalam data. Ya, jadi terkait dengan pengolahan data sebenarnya. Tapi kalau database itu lebih ke mendasar ya. Misalkan dia membuat membuat struktur datanya, ya kan? Merancang basis data yang betul untuk sebuah aplikasi. Tapi kalau data engineer, datanya itu sudah ada, bagaimana kemudian dia terjemahkan, dia olah, misalnya begitu. Ya, contohnya misalkan ada data penjualan seluruh dunia, misalkan sebuah perusahaan multinasional. Maka tugas data engineer itu adalah misalkan membuat grafik tertentu penjualan, ya, atau kemudian dia membaca dari data itu kira-kira negara mana saja yang kemudian berpeluang menjadi perlu dieksplorasi, maksudnya kira-kira kalau misalnya perusahaan mau investasi membuka outlet baru, kira-kira di negara mana berdasarkan. Nah, itu data engineer mencoba mengolah data itu, ya. Jadi dia baca. Nah, itu tugas data engineer biasanya. Kalau database tadi ketika membuat satu aplikasinya, maka dia rancang tuh, ya, tabelnya seperti apa, kolomnya seperti apa, relasinya seperti apa. Itu database developer. Lalu nanti dia backup, kemudian dia restore kalau ada masalah. Nah, itu kalau database developer itu ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Oke, bagus. Sekali lagi silakan, ada yang lain mangga. Oke, kalau nggak ada cukup ya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, jangan. Oh ya, rasanya kemarin itu saya lupa ada yang nggak ikut apa yang UTS ya. Siapa ya? Hadir nggak hari ini?
aneh juga nih. Ini mahasiswa satu itu kemarin pas mau UTS musah misuh. Sengaja saya belum berikan UTS susulan karena saya pengen tahu kok dia nggak pernah hadir, ujung-ujung muncul gitu di UTS. Ini siapa ini ya? Nggak ada yang hadir ya? Oke, benar juga ya. Jadi karena dari awal kan sudah saya sampaikan UTS, UAS itu saya pakai basisnya Quizzes dan Classroom ya, Google Classroom. Kalau dia belum terdaftar di Google Classroom, dia tidak bisa ikut Quizzes. Kalau Quizzesnya keburu sudah dibuat, dia kemudian baru bergabung, ya otomatis juga nggak bakal bisa. Ya kecuali susulan. Makanya kemarin dia minta susulan belum saya berikan. Karena ini mahasiswanya yang mana nih, saya kan pengen tahu juga nih kan, udah 6 semester kok dia, kita pernah dari awal kan sudah saya sampaikan ya, harus gabung dengan Classroom ya. Oke, nanti kalau ada teman yang kira-kira belum UTS kemarin, saya kasih kesempatan ini sampai minggu depan, tapi saya pengen tahu nih wajahnya kayak apa sih ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke.